Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video lesson. Di video kali ini saya akan bahas tentang dua tenses, yaitu past perfect dan past perfect progressive. Seperti apa perbedaannya? Tonton terus dan jangan skip videonya. Di video kali ini kita akan bahas tentang past perfect. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Furqanul Hakim, saya seorang dosen di STK IP Para Cendekia Sumbawa. Sekarang saya sedang mengampu mata kuliah Pre-Intermediate English Structure. Kita akan beranjak kita masuk untuk penjelasan pertama tentang how to make the sentences. Jadi bagaimana cara kita membuat kalimatnya. Seperti biasa, di sini sudah tampil yaitu rumus untuk kalimat positif, kemudian rumus untuk kalimat negatif, dan rumus untuk kalimat interrogative. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa kata kerja bantu yang digunakan dalam past perfect itu adalah had. Nah, had ini dapat dipasangkan dengan semua subjek, baik itu yang berbentuk plural nouns, ataupun singular nouns, atau pronouns, I, you, they, we, he, she, it, itu bisa dipasangkan dengan had. Tidak ada perubahan bentuk dari kata kerja bantunya, apapun subjeknya. Kita lihat rumus kalimat positif dulu. Subject plus had, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kemudian untuk negatifnya gampang sekali, tinggal tambahkan not setelah kata kerja bantu had. Ya, berarti subject plus had plus not, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Sedangkan untuk kalimat tanyanya, kita tinggal memindahkan kata kerja bantu had di depan, lalu diikuti oleh subject dan verb to be. Nah, kita lihat contoh satu persatu. Contoh untuk kalimat positif. She had bought a new house before she moved to Sumbawa. Dia telah membeli sebuah rumah baru sebelum dia pindah ke Sumbawa. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, she ini adalah subjeknya, had ini adalah kata kerja bantunya, bought ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata buy, membeli. Nah, sedangkan untuk negatif, tinggal tambahkan not setelah had-nya. She had not bought a new house before she moved to Sumbawa. Nah, jadi dia belum membeli sebuah rumah baru sebelum pindah ke Sumbawa. Kemudian untuk kalimat tanyanya tinggal dibalikan had di depan, jadi had she bought a new house before she moved to Sumbawa. Jadi itu untuk contoh pertama. Jadi kalau kita artikan ini kalimat tanyanya, apakah dia telah membeli sebuah rumah baru sebelum pindah ke Sumbawa? Jadi seperti itu. Contoh kedua, Hafiz and Ainun had submitted the assignments before they went to Lombok. Jadi Hafiz dan Ainun itu telah mengumpulkan tugasnya sebelum mereka pergi ke Lombok. Nah, kemudian tidak ada Hafiz and Ainun sebagai subjeknya, lalu diikuti oleh kata kerja bantu had, lalu ada verb to be, submitted, dari kata submit. Jadi submitted, ini kata kerja beraturan, jadi kita tambahkan id bentuk ketiganya. Jadi, untuk kalimat negatifnya sangat mudah, tinggal menambahkan not setelah auxiliary verb had. Jadi, Hafiz and Ainun had not submitted the assignment before they went to Lombok. Nah, jadi Hafiz dan Ainun ini belum mengumpulkan tugasnya sebelum mereka pergi ke Lombok. Nah, kemudian untuk kalimat tanyanya, kita tinggal balik had di depan, jadi subject kemudian diikuti oleh verb to be-nya. Had Hafiz and Ainun submitted the assignment before they went to Lombok? Apakah Hafiz dan Ainun sudah mengumpulkan tugasnya sebelum pergi ke Lombok? Nah, jadi itulah bentuk kalimat dari past perfect. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan berikutnya tentang the functions of past perfect. What are the functions of the tense? Nah, kita lihat dulu fungsi dari tense ini. The past perfect expresses an activity that was completed before another activity or time in the past.
Jadi the past perfect ini itu mengungkapkan sebuah aktivitas yang telah selesai di masa lampau, kemudian before, sebelum aktivitas yang lain. Nah, itu terjadi di masa lampau ya. Jadi kedua aktivitas ini sama-sama terjadi di masa lampau. Jadi yang past perfect ini udah selesai dilakukan di masa lampau. Kemudian, if either before or after is used in the sentence, jadi jika apakah kata before ataupun after itu digunakan dalam kalimat, the past perfect is often not necessary because the time relationship is already clear. Jadi past perfect ini sebenarnya tidak begitu penting untuk digunakan gitu. Karena memang hubungan waktunya itu sudah jelas. The simple past may be used. Tadi kalimat bentuk simple past pun juga bisa digunakan. They may have the same meaning. Dan mereka memiliki makna yang sama sebenarnya. Namun kalau ingin menggunakan past perfect boleh, mau menggunakan simple past juga boleh. Kita lihat contoh kalimatnya di examples. Arifin had left by the time Ratnayang got there. Jadi Arifin itu telah pergi meninggalkan tempat ini misalnya ya, ketika by the time, pada saat Ratnayang got there, pada saat Ratnayang tiba di sana. Ini terjadi di masa lampau ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama Arifin had left, ini sudah complete, was completed before. Jadi sebelum Ratnayang tiba di sana. The leader had finished his speech before I arrived there. Jadi pimpinan tersebut atau itu telah menyelesaikan pidatonya sebelum saya tiba di sana. Jadi pidato ini sudah selesai dilakukan oleh si pimpinan tersebut sebelum I arrived there. Sebelum saya tiba di sana. Dan ini terjadi di masa lampau juga. Jadi ini yang sudah completed, selesai sebelum yang I arrived there. Nah, untuk kalimat ini, jika kita mengacu pada pernyataan yang kedua, nah, itu bisa menggunakan simple past juga. Misalnya, the leader finished his speech before I arrived there. Jadi bisa juga pakai yang had finished atau yang finished yang bentuk simple past. Jadi itu yang dimaksud dengan pernyataan yang kedua ini. Karena maknanya bisa sama. Kemudian, after the guest had left, Mahrin ate the cake. Jadi setelah tamunya itu meninggalkan tempat ini, misalnya Mahrin makan kuenya. Jadi ini pun juga bisa dirubah menjadi simple past. After the guest left, Mahrin ate the cake. I recognized him after he had taught me his name. Jadi saya mengenalnya atau mengenal dia setelah dia telah memberitahu namanya kepada saya. Jadi gitu ya, ada dua peristiwa di masa lampau, satunya was completed, itu untuk yang past perfect, kemudian yang peristiwa satunya kita menggunakan simple past. Atau kalaupun mau gampang, kita juga bisa menggunakan simple past kedua-duanya. Ketika kita menggunakan kata before atau after, di mana ini sudah jelas waktunya. Makanya kita bisa menggunakan simple past juga. Baiklah, sekarang kita masuk ke past perfect progressive. Ya. Baiklah, pertama kita akan bahas tentang how to make the sentences. Nah, seperti biasa, saya akan jelaskan 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogative. Nah, sebelum itu kita pahami dulu bahwa pada past perfect ataupun past perfect progressive itu kita menggunakan kata kerja to had. Nah, ini had di sini itu digunakan dengan semua subjek, apakah itu plural nouns atau singular nouns maupun untuk pronouns seperti I, you, they, we, he, she, it itu menggunakan had. Karena rumusnya adalah untuk kalimat positif subject plus had been plus verb ing.
Jadi apapun subjeknya kita menggunakan had been. Kemudian untuk kalimat negatifnya subject plus had plus not plus been plus verb ing. Nah, untuk kalimat interrogatifnya yaitu had plus subject kemudian diikuti oleh been plus verb ing. Kita lihat contoh kalimat pertama. Ini kalimat pengandaian. If it had been raining, jadi andai saja saat itu hujan atau telah turun hujan, I would have stayed in the campus until midnight. Jadi saya akan tetap tinggal di kampus sampai tengah malam. Jadi it ini adalah subjeknya, had been. Kemudian rain verb ing-nya. Jadi lihat yang tanda kuning ini adalah kalimat past perfect progressive. Kemudian untuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan not. If it had not been raining, I would have not stayed in the campus until midnight. Jadi di sini tinggal tambahkan not setelah had-nya. Kalau kita artikan, andai saja waktu itu belum hujan, saya tidak akan tinggal di kampus sampai tengah malam gitu. Kemudian ke kalimat interrogatif kita tinggal merubah had ke depan. Had it been raining? Nah, had it been raining? Jadi ini had dulu, kemudian diikuti oleh subjeknya, lalu diikuti oleh been, kemudian kata kerja bentuk ing. Jadi kalau kita coba artikan, apakah ketika itu sudah sedang turun hujan? Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang berikutnya. He said that he had been playing guitar. Jadi, he said that he had been playing guitar. Jadi, kita lihat yang berwarna kuning. Jadi subjeknya itu he, kemudian had been, lalu play jadi playing, tadi verb ing, dan itulah adalah kalimat positifnya. Kemudian he said that he had not been playing guitar. He said that he had not been playing guitar. Jadi tambahkan not setelah had-nya. Had he been playing guitar? Jadi tinggal kita pindahkan had-nya di depan, lalu diikuti oleh subjek, kemudian been dan verb ing. Nah, kita coba artikan, dia berkata bahwa dia telah sedang bermain gitar ketika itu, ya. Kemudian dia berkata bahwa dia tidak belum sedang bermain gitar ketika itu. Nah, kemudian had he been playing guitar? Apakah dia telah sedang bermain gitar ketika itu? Nah, jadi itulah contoh kalimat past perfect progressive. Ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatifnya. Nah, di sini kenapa ada kalimat pengandaian? Karena untuk past perfect progressive ini biasa juga digunakan untuk kalimat pengandaian seperti ini. Jadi itulah contoh how to make the sentences. Nah, juga tentang what are the functions of the tense. Nah, pertama, the past perfect progressive emphasizes the durations of an activity that was in progress before another activity or time in the past. Or, this tense also may expresses an activity in progress close in time to another activity or time in the past. Nah, kita akan lihat juga nanti ada 4 contoh di sini untuk memahami tentang functions dari tense yang ini. Nah, the past perfect progressive itu emphasizes, tadi menekankan, tadi emphasizes the durations of an activity, jadi durasi atau rentan waktu dari sebuah aktivitas that was in progress, yang ketika itu sedang berlangsung before another activity or time in the past, sebelum aktivitas yang lain atau momen yang lain terjadi di masa lampau. Nah, this tense also may expresses an activity. Tense ini juga mungkin untuk bisa menjelaskan atau mengungkapkan sebuah aktivitas in progress yang sedang berlangsung, close in time, berdekatan dengan
waktu to another activity or time in the past. Waktu dengan aktivitas yang lainnya atau momen yang lainnya yang terjadi di masa lampau. Nah, contoh kita lihat 4 kalimat di bawah ini. The teacher had been looking for the student for 1 year before they accepted him. Jadi guru itu sudah sedang memperhatikan atau mengawasi the student, siswa-siswa tersebut, for 1 year, selama 1 tahun, before they accepted him, sebelum mereka menerimanya. Nah, mungkin mereka di sini maksudnya adalah perusahaan yang menerima dia. Nah, di sini kan gurunya sudah mengawasi dan melihat perkembangan students-nya. Ada mungkin hal yang memastikan bahwa teacher agree bahwa students ini adalah student yang pintar, maka dia bisa saja diterima oleh sebuah perusahaan. The teacher had been looking for the student for 1 year before they accepted him. Nah, they accepted him inilah yang dikatakan dengan another activity. Nah, emphasizes the durations. Jadi menekankan the durationsnya itu atau rentan waktunya, bahwa si guru itu had been looking, sudah sedang memperhatikan si siswa tersebut selama 1 tahun, for 1 year. Tadi sebelum they accepted him. Kemudian Hafiz finally came at 7 o'clock. Hafiz akhirnya datang pada pukul 7 tepat. I had been waiting for him since 5:30. Saya telah sedang menunggunya sejak 5:30 atau pukul 5:30. Nah, Hafiz finally came at 7 o'clock inilah yang kita bilang dengan another activity, kemudian yang ini yang past perfect progresifnya, di mana kita telah sedang menunggunya sejak 5:30, pukul 5:30. When Saras got home, ketika Saras tiba di rumah, her clothes was still wet because she had been swimming. Jadi bajunya itu ketika itu masih basah karena she had been swimming, karena dia telah sedang berenang ketika itu atau telah berenang. Jadi ada kejadian ketika Saras tiba di situ, kemudian bajunya juga sedang basah, itu yang kita bilang dengan another activity-nya. Lalu because she had been swimming, karena dia baru saja telah berenang. Jadi baru saja kan close. Jadi dia baru saja berenang tadi itu, telah berenang, lalu ketika dia sampai ke rumah, bajunya masih basah. Makanya dikatakan sebagai activity in progress close in time, dekat dengan kejadian yang lain terjadi di masa yang lampau. We went to Hakim's house after the test. Jadi kita pergi ke rumahnya Hakim setelah ujian tersebut, tes tersebut. Tadi kan when ini kan masa lampau. His eyes were red because he had been crying. Matanya itu kelihatan sembab karena dia telah menangis, sedang menangis ketika itu. Nah, telah sedang menangis ya. Jadi ada aktivitas we went to Hakim's house after the test. Itu another activity, itu in close dengan dekat dengan aktivitas past perfect progressive, di mana matanya si Hakim itu dalam keadaan sembab karena dia telah menangis atau telah sedang menangis ketika itu. Nah, itulah the functions of the tense. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang perbedaan past perfect dan past perfect progressive. Jika kalian ada pertanyaan, leave your questions and comments below. Yang belum subscribe my YouTube channel untuk video-video selanjutnya. Thank you very much for watching. Tata for now.